Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran iktisad ya di minggu ini di hari Senin. Melanjutkan pembelajaran kemarin. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya amin. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang muskilah ya. Muskilatul iqtisad, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam iqtisad. Mohon maaf, lebih khusus ke al-muqayyadah, muskilatul muqayyadah. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan muqayyadah itu hilang dari peredaran. Yang pertama ada muskilatut tawafuq al-muzdawiju li raghbatil mutabadilin. Ada lagi yang kedua yaitu adalah ta'addudu nisabit tabadul. Ada lagi yang ketiga yaitu adalah adamul qabiliyah litajzi'ati wa takhzin. Ya, dari 3 permasalahan ini menyebabkan barter itu tidak kembali digunakan dalam transaksi ekonomi masyarakat. Nah, hal ini masuk kepada fase keberapa? Tahapan ini masuk kepada tahapan yang kedua. Yang pertama, tahapan pertama adalah qablal muqayyadah. Tahapan yang kedua adalah muqayyadah. Qablal muqayyadah itu, kita ulang lagi, yaitu adalah manusia masih benar-benar bergantung kepada alam. Ya. Jadi menjadikan alam itu sebagai sumber kehidupannya. Al-i'timad 'ala ma huwa mawjudun fit tabi'ah. Jadi apapun yang ada di alam itu merupakan sumber kehidupan mereka. Mereka masih belum mengenal sistem produksi, mereka masih belum mengenal sistem barter dan lain sebagainya. Apapun yang ada di sekitar mereka itulah menjadi sumber kehidupannya. Maka mereka benar-benar masih sangat primitif untuk tahapan pertama, fase pertama. Baru masih di fase pertama ini secara perlahan manusia mulai mengenal sistem produksi, bagaimana sih cara memproduksi, memanfaatkan lahan yang kosong, bagaimana melakukan produksi dengan cara mengolah buah-buahan dan lain sebagainya dan seterusnya. Bagaimana mengolah ikan yang dapat dari laut, ya, dari para nelayan. Nah, itu secara perlahan mereka mulai mengenal ada yang namanya sistem produksi. Nah, sistem produksi itu mereka kenal ya. Yang pertama kali mereka kenal yaitu adalah pertanian. Dari situ ketika mereka mulai mengenal sistem produksi, perlahan dengan spesialisasi daerahnya masing-masing, ya dengan kontur daerahnya masing-masing, topografinya masing-masing, tentu sistem produksinya berbeda-beda. Ada yang pertanian, ada yang perikanan, ada yang industri-industri lainnya ya. Nah, sehingga dengan terciptanya pembagian-pembagian seperti itu yang kita kenal dengan specialization and division of labor atau takhassus wa taqsimul amal, sehingga menyebabkan terjadinya siklus ekonomi yang baru, yaitu mulai adanya saling tukar menukar barang dari masing-masing hasil produksi. Nah, dari proses itulah lahir namanya al-mubadalah atau al-muqayyadah. Maka di sini disebutkan inna takhassus wal mubadalati amrani mutalaziman
fala takhassusa biduni mubadalatin wala mubadala biduni takhassusin, bahwa spesialisasi, kekhususan dengan mubadalah itu adalah dua hal yang selalu berkaitan. Maka fala takhassusa biduni mubadalah, tidak ada kekhususan tanpa adanya saling tukar barang, dan tidak ada saling tukar barang tanpa adanya spesialisasi atau spesifikasi. Nah, dari situ baru kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu adalah fase al-muqayadah. Dari fase inilah orang-orang ini mulai melakukan proses ekonomi, sistem ekonomi, ya. Dari sistem ekonomi ini mereka saling tukar menukar, dan baru mereka paham, mereka mulai mengerti bahwa apa yang mereka tidak produksi itu bisa mereka nikmati kembali. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tukar menukar barang. Tentu permasalahan-permasalahan dalam muqayadah ini akan selalu ada, sehingga menyebabkan sistem itu berevolusi, berkembang. Apa permasalahannya? Nah, perkembangannya seperti apa? Perkembangannya dia mulai menggunakan namanya an-nuqud. Tentu perkembangan itu ada penyebabnya, ada permasalahannya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah muskilatut tawafuq. Yang pertama, adanya permintaan ganda. Yang kedua, adanya nilai barang yang berbilang. Yang ketiga, adanya barang-barang yang tidak bisa dibagi dan barang-barang yang tidak bisa disimpan atau ditabung. Selanjutnya, nah ini kita masuk pada fase yang ketiga, nasy'atu wa tatawwurun nuqud. Fase yang ketiga ini adalah fase yang akan menjelaskan tentang bagaimana uang itu lahir. Bagaimana uang itu datang sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kama sabaqa, seperti yang terdahulu, kama kaya perkara sabaqa kang wis lewat apa ma, fa inna nizamal muqayyadati, bahwa aturan muqayyadah, maka setuhune nizam muqayyadah qad lazimathu ba'du su'ubati, qad lazimathu, telah menjadikannya, telah mewajibkannya, telah mengharuskannya apa ba'du su'ubati, sebagian kesulitan-kesulitan, telah membuatnya sulit. Nah, mungkin seperti itu ya, bisa diartikan juga allati ja'alathu yattasimu bin khifadil kafaati al-iqtisadiyati. Allati ja'alathu, yang menjadikannya bin khifadil kafaati, dengan mengurangnya fungsi ekonomi, bin khifadil kafaatil iqtisadiyati, dengan berkurangnya fungsi ekonomi. Ya, harusnya kan adanya barter memiliki fungsi ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi karena kesulitan-kesulitan yang ada ini, akhirnya allati ja'alathu, yang menjadikannya, apa yang menjadikan permasalahan-permasalahan ini, menjadikan barter bin khifadil kafaati al-iqtisadiyati, menjadikan fungsinya menurun drastis karena capek, banyaknya masalah. Nah, natijatat taklifatil aliyah li'amaliyatit tabadul. Natijatat taklifatil aliyah krono beban yang sangat tinggi, ya. Karena beban yang sangat tinggi, beban itu apa ya? Beban itu tadi masalah-masalah tadi, harus muter-muter dulu nyari kesesuaian barang, itu kan, harus nyebutin dulu karena harga barangnya sampai puluhan bahkan ratusan, atau karena barangnya tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipotong-potong. Nah, karena beban yang sangat berat ini, li'amaliyatit tabadul, krono transaksi barter, proses transaksi barter ini, ya. Nah, karena
ribetnya atau beratnya beban-beban ini, beban ekonomi ini dari saat transaksi itu, fanizamul muqayyadati kana yantawi ala taklifati ta'amulin aliyatin, ya, fanizamul muqayyadah maka prinsip barter, aturan barter, maka utawi aturan barter iku kana yantawi mencakup, ala taklifati ta'amulin, atas biaya transaksi, atas beban transaksi, aliyatin yang sangat mahal, yang sangat tinggi. Nah, dengan model seperti itu akhirnya biaya transaksi, beban transaksi yang sangat tinggi. Ya, kemarin kita sudah dijelaskan, pokoknya ribet ya. Oleh karena itu, al-amrul ladzi ju'ila al-insan, ya, yabhatsu an tariqatin aw nizamin litabadul yakunu aktsara kafa'atan min nizamil muqayyadah. Fahadahu Allahu ila istikhdamin nuqud. Al-amrul ladzi, suatu hal, sesuatu ya, sesuatu yang menjadikan atau ja'alal insana, sesuatu yang menjadikan manusia, ya bahatsu an tariqatin aw nizamin, yang mencari cara, mencari aturan lagi, mencari prinsip lagi, litabadul, untuk mengganti sistem sebelumnya, ya. Hal inilah, hal yang di atas ini, keribetan-keribetan ini yang menjadikan manusia untuk mencari cara. Yakunu aktsara kafa'atan min nizamil muqayyadah, yang untuk apa dia mencari pengganti itu apa? Yang memiliki fungsi lebih banyak. Yakunu ono opo tabadul iku aksara, lebih banyak apa kafaatan fungsinya, min nizamil muqayyadah, dari aturan barter. Mencari aturan yang lebih banyak fungsi dan manfaatnya dari muqayyadah, ya, dari kemampuan atau fungsinya, ya. Fahadahu Allahu ila istikhdamin nuqud. Fahadahu, maka Allah menunjukkannya, ila istikhdamin nuqudi, untuk menggunakan uang. Nah, dari sini barulah mereka mengenal sistem uang. Dari permasalahan-permasalahan ini akhirnya mereka mencoba untuk mencari solusi atas tiga permasalahan tadi. Maka dikenallah sistem nuqud. Nuqud di sini pengertiannya bukan uang pada saat ini. Lam takun an-nuqud fi bidayati zuhuriha aktsara min sil'atin muayyanatin yata'arafu al-mujtama'u ala istikhdamiha kawasitin fi amaliyati tabadul. Nah, nuqud ini pada saat pertama kali lahir bukan seperti nuqud yang kita kenal. Uang kertas, uang koin, dan lain sebagainya. Bukan. Melainkan nuqud yang difahami oleh mereka yaitu adalah an-nuqud as-sil'iyah. Awas, ingat-ingat. Itu nama fase yang pertama itu. Fase yang ketiga. An-nuqud as-sil'iyah. Karena nanti ada an-nuqud al-ma'daniyah. Nanti ada an-nuqud al-waraqiyah an-naibah. Ada an-nuqud al-waraqiyah al-lazimah. Ada an-nuqud al-i'timaniyah. Panjang itu. Nah, jadi yang pertama yang harus difahami bahwa uang yang dipahami oleh masyarakat pada saat itu bukan uang yang kita kenal sekarang, melainkan barang. Lam takun an-nuqudu fi bidayati zuhuriha, lam takun, tidak ada opo an-nuqudu, uang, fi bidayati zuhuriha, di awal munculnya, iku aktsara min sil'atin muayyatin, lebih banyak dari barang-barang yang ditentukan, ya ta'aruful mujtama'u ala istikhdamiha, yang dikenal oleh masyarakat untuk menggunakannya, ya ta'arufu, mengenal sopo al-mujtama'u, masyarakat, ala istikhdamiha, untuk menggunakannya. Jadi di awal masyarakat ini dia tidak mengenal uang yang kita kenal seperti sekarang ini, melainkan dia mengenalnya barang. Itu mengenalnya barang. Kawasitin fi amaliyatit tabadul. Seperti halnya wasit. Wasit itu apa? Kalau dalam bola tuh wasit penengah. Nah,
orang yang menjadi penengah antara klub A klub B. Nah, sama seperti juga kawasitin, seperti halnya penengah fi amaliyati tabaduli, di dalam transaksi tabadul. Masalah yang pertama tuh loh tadi, masalah muskilatut tawafuq al-muzdawiju li raghbatil mutabadilin. Nah, kawasitin fi amaliyati tabadul ini sebagai solusinya. Fabadalan min muqayyadati sil'atin bisil'atin. Fabadalan maka menjadi ganti ya min muqayyadati sil'atin, dari transaksi barang ya, dari tukar menukar barang, bisil'atin dengan barang yang lain. Fa inna syakhsa ya, maka seseorang itu yabi'u sil'atahu muqabilan nuqud. Orang menjual ya, atau membeli barang itu ditukar dengan barang yang lain ya, ditukar dengan barang yang lain. Ini nuqud di sini kita artikan barang ya, as-sil'iyah, as-sila' nuqud. Wallati hiya huna sil'atun muayyanatun ta'arafun nas ala qabuliha fa hiya maqbulatun min jami'i afradil mujtama'. Nah, baru definisinya. Definisi nuqud pada fase yang kedua ini dalam kurung wallati hiya huna sil'atun. Apa sih yang dimaksud nuqud? Yaitu adalah sil'atun muayyanatun. Barang yang tertentu, barang yang ditentukan, ta'arafan nasu ala qabuliha, yang manusia itu mengetahui, yang manusia itu saling mengenal, saling tahu atas penerimaan barang tersebut. Fahiya maqbulatun min jami'i afradil mujtama. Fahiya, dan uang itu diterima oleh seluruh masyarakat. Contoh gini, contoh. Ketika awal ya, di awal seseorang itu, kita kembali ke permasalahan awal di sini nih ya. Orang itu kesulitan ketika dia tidak menemukan orang yang sama seperti halnya, memiliki keinginan yang sama. Kan kemarin di sini kita ada seseorang lah, mana. Waqad yajidu nih. Faman yamliku qamhan, misal ada orang punya gandum dan dia ingin ditukar dengan telur ya. Lalu dia menemukan seseorang yang punya telur. Tapi orang tersebut, misal contoh orang pertama itu namanya April misalnya, April. Orang yang kedua namanya misal contoh Ramos ya. Si April ini dia punya gandum, ingin ditukar dengan telur. Tapi Ramos ini punya telur, namun dia tidak mau dengan gandum. Namun Ramos ini maunya dengan minyak. Oke. Lalu dia bertemu dengan si satu lagi, adanya Marcelo ya. Marcelo ini dia ingin gandum seperti yang diinginkan oleh si April ini. Dia ingin gandum, tapi dia tidak punya telur, dia punyanya full. Nah, ini kan muter-muter ini. Hal ini bisa terjadi. April ini bisa mendapatkan gandum, April ini bisa mendapatkan telur dengan menukarkan gandumnya. Itu dia akan sangat sulit sekali. Dia muter-muter bagaimana caranya dia menemukan orang yang menginginkan gandum dan orang tersebut memiliki telur. Permasalahan seperti ini diselesaikan dengan solusi lahirnya an-nuqud as-sil'iyah. Bagaimana caranya? Ya, kita kembali lagi sini. Diselesaikan dengan permasalahan itu, an-nuqud as-sil'iyah. Contoh, kita definisikan ya, kembali lagi bahwa nuqud di sini jangan kita artikan sebagai uang yang kita pahami sekarang dalam bentuk kertas dan lain sebagainya. Uang yang sudah memiliki nilai intrinsik sendiri, jangan. Tapi kita pahami bahwa uang yang dimaksud dalam fase ini yaitu adalah uang barang. Contoh, satu masyarakat menganggap bahwa gading gajah itu memiliki nilai yang tinggi. Satu masyarakat, satu desa misalnya,
Desa Cipedak ini memiliki kesepakatan bahwa gading gajah itu nilainya tinggi. Dan semua orang ketika diberikan nih gading gajah pasti diterima, tidak ada yang mau menolak. Ya, maka di sini istilahnya adalah makbulatun min jami'i afradil mujtama, diterima oleh semua elemen masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu, semuanya sepakat bahwa gading gajah itu nilainya tinggi, diterima oleh semua masyarakat, maka gading gajah ini dijadikan sebagai an-nuqud as-silaiyah, sebagai uang barang. Nah, nuqud silah itu maknanya uang barang. Dijadikan sebagai uang barang. Lalu untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama tadi, ya, kalau ada April, misal April itu punya gandum, dia pengen telur. Nggak harus dia mendapatkan telur dengan menukarkan gandumnya, nggak harus. Dia datang ke pasar, saya mau telur. Ini saya punya gading gajah satu. Nah, ambil telurnya, kasih gading gajahnya. Orang semuanya pasti akan menerima gading gajah itu ketika ditukar dengan telur. Atau mohon maaf, kebalik. Orang akan memberikan semua barangnya ketika ditukar dengan gading gajah. Ya, kenapa? Karena disepakati bahwa gading gajah itu diterima oleh seluruh masyarakat dan memiliki nilai tinggi. Sama seperti kita jualan di pasar, jualan sayuran. Orang datang beli tomat, lalu dia ngasih satu kertas uang nominal 100.000. Ya kita akan terima. Kenapa? Kita menerima uang tersebut bukan karena kita butuh terhadap uang itu untuk dimakan. Bukan. Sama seperti halnya kita menerima gading gajah. Bukan karena kita butuh gading gajah itu untuk dimakan. Bukan. Kayak sistem barter di awal tadi loh, bukan. Tapi karena kita meyakini bahwa dalam gading gajah itu ada nilai-nilai yang diterima oleh seluruh masyarakat. Itu ya. Jadi fase ketiga ini adalah an-nuqud as-silaiyah ini menjadikan uang itu bisa diterima oleh masyarakat dengan cara seperti itu. Lanjut. Summa yashtari bihadhihi nuqud as-sil'ata allati yarghabu fiha. Summa yashtari kemudian membeli, seseorang itu membeli bihadhihi nuqudi dengan uang ini, dengan uang barang ini, as-sil'ata barang-barang yang lain allati yarghabu fiha yang ia inginkan. Contoh, saya punya gading gajah banyak. Ya udah bebas dengan gading gajah itu, saya mau beli apa saja juga bebas. Kenapa? Karena saya punya uang barang istilahnya. Mau beli sayuran tinggal tuker sama gading, pasti diterima. Mau beli ini pasti diterima. Mau beli ini pasti diterima. Nah, wa kamastukhdimatin nuqud, itu permasalahan pertama. Oke ya. Jadi permasalahan pertama apa tadi? Permasalahan pertama itu adalah mushkilatut tawafuq al-muzdawijul li raghbatil mutabadilin selesai dengan solusi lahirnya an-nuqud kawasitin fit tabadul. Nuqud sebagai penengah dalam transaksi, kerutan transaksi ini. Ya. Lalu bagaimana si nuqud ini menjadi penengah atas permasalahan kedua? Ta'addudun nisabit tabadul. Bagaimana nuqud menjadi solusi atas permasalahan kedua ini? Maka solusinya ya yaitu wa kamastukhdimatin nuqud kawasitin fi amaliyati tabadul faqad kanat aidan miqyasan muta'arafan alaihi liqiyamin wa as'aris sila'il ukhra. Begitu juga wa kamastukhdimatin nuqudu, seperti halnya nuqud digunakan kawasitin sebagai wasit, sebagai penengah fi amaliyati tabadul dalam transaksi barter atau dalam permasalahan pertama tadi muskilah at-tawafuq tadi, faqad kanat aidan maka ono opo an-nuqud aidan juga iku miqyasan sebagai miqyas, sebagai tolak ukur, atau mana asalnya adalah sebagai patokan harga, ya muta'arafan yang diketahui alaihi atas harga tersebut
liqiyamin untuk nilainya, wa as'ari sila'il ukhra dan untuk harga barang-barang yang lain. Nah, fakana tuqaddaru qimatu kulli sil'atin bi wahdatin min sil'atin naqdiyah. Fakanas maka ono opo barang tuqaddaru dihargai, dinilai ya, opo qimatu kulli sil'atin, nilai dari setiap barang bi wahdatin dengan satu barang min sil'ati an-naqdiyah dari barang nukud atau dari an-nukud as-sil'iyah. Contoh-contoh biar paham. Yang kedua, kalian ini sebagai masalah ta'addudu nisabi tabadul. Kemarin kan kalian bingung bahwa karena tidak ada patokan harga, kalian mau beli kacamata datang misal contoh, datang ke pasar, lalu nanya, ini harganya berapa kacamata ini? Oh, ini kemarin ada yang barter dengan ini. Oh, ini kemarin ada yang barter dengan misal daging sekilo. Oh, ini kemarin ada yang barter dengan ikan hasil tangkapan di laut, satu keranjang, terus sebagainya. Karena memang satu barang itu tidak memiliki patokan harga, mengacu pada prinsip dari barter ya, sil'ah muqabil sil'ah, satu berbanding satu, berapapun nilainya, jadi semua barang itu dinilai sama. Pokoknya satu ya satu, sekalipun dia punya nilai yang lebih, misal contoh. Kayak emas kalau satu batang ya dinilai satu. Kenapa? Karena prinsipnya satu banding satu, padahal nilainya jauh berbeda dengan satu terhadap satu di emas dan satu di buah jauh berbeda. Pada saat itu tidak melihat itu, nilainya sama. Nah, akhirnya terjadilah kemungkinan harga dalam satu barang. Jadi satu barang ini bisa memiliki ratusan, puluhan bahkan lebih dari kemungkinan harga. Nah, akhirnya ketika orang ingin melakukan barter itu dan dia ingin menanya nilai dari barang itu, dia tentu akan menyampaikan barter sebelumnya. Nah, dari sini tentu akan membingungkan karena tidak ada miqyas. Atau selain itu misal, dari permasalahan yang kedua ini, kalau misal ada pembisnis, ada orang saudagar mau jualan buah dan lain sebagainya. Karena tidak ada patokan harga, mereka akan bingung menentukan labanya, modalnya berapa, untungnya berapa, harga jualnya berapa, penurunan harganya berapa. Itu akan bingung. Kenapa? Karena tidak ada miqyas, tidak ada patokan. Nah, dari situ akhirnya salah satu fungsi dari lahirnya an-nuqud as-sil'iyah ini adalah sebagai miqyas. Contoh, kami jelaskan. Kacamata misal. Oh, berapa harga kacamata? Kacamata ini berbanding dengan 2 gading gajah. Oke. Berarti orang ini patokannya sudah ada gading ya. Itu namanya an-nuqud as-sil'iyah. Kalau misal orang misal punya 2 gading gajah. Mohon maaf. Misal contoh satu kacamata, satu gading gajah. Kalau ada orang punya 2 gading gajah, ya berarti dia boleh ngambil 2 kacamata. Ya, atau misal dia patokannya bukan gading gajah misal. Karena nilai gading gajah itu sangat mahal, satu gading gajah bisa mendapatkan 4 kacamata. Bandingannya bukan satu lagi, bukan satu per satu, bukan. Karena gading gajah itu mahal, akhirnya bisa dapat 4 kacamata. Jadi kalau ada orang datang dengan membawa 2 gading gajah, dia bisa mendapatkan 8 kacamata. Nah, dari sini kan akhirnya bisa diketahui ada patokan harganya. Oke. Nanti orang akan bisa mengetahui kalau memang mau jualan. Misal contohnya satu gading gajah, dia modalnya bisa dapat 3 kacamata. Nanti dijual jadi 4 kacamata. Oh, berarti dapat untung 1 kacamata. Kenapa? Karena sudah ada patokan harganya.
Begitu juga seterusnya, ya. Terus inna wujudan nuqud qad makkana min at-taghallubi ala abrazi su'ubatil muqayadah. Ya, inna wujudan nuqudi, bahwa adanya nuqud ini, kita selesaikan sampai titik ya. Bahwa adanya nuqud ini qad makkana min at-taghallubi, telah menutupi, telah ya menguasai, menghilangkan ala abrozi su'ubatil muqayadah, atas permasalahan-permasalahan yang tampak dari muqayadah. Fanadhron, ya, secara teori, likaunin nuqud dzata qabulin 'am min jami'i afradil mujtama. Maka secara teorinya, karena likaunin nuqudi, karena adanya nuqud itu dzata qabulin 'amin, ya, bisa diterima oleh keseluruhan, memiliki penerimaan umum, zata qabulin amin, memiliki penerimaan umum, min jami'i afrodil mujtama, dari seluruh masyarakat. Kenapa kok bisa lahirnya nuqud itu menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada? Karena semua masyarakat menerima kehadiran dari an-nuqud as-sil'iyah. Bentuk an-nuqud as-sil'iyahnya apa? Ya bebas. Bentuknya tidak harus gading gajah saja. Bentuknya itu tergantung daerahnya. Ada satu daerah yang mengagungkan garam. Ada satu daerah yang mengagungkan gading. Ada satu daerah yang mengagungkan kerang. Ada satu daerah yang mengagungkan, misal contoh beras atau gandum. Nah, itu tergantung, dalam arti tidak sama. Untuk nilai uangnya, bentuk nuqud sil'iyahnya beda-beda. Tapi paling tidak, fase ketiga ini manusia mulai menemukan solusi bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pada fase kedua, pada fase adanya barter itu, yaitu dengan menjadikan satu atau dua barang itu sebagai penerimaan umum oleh masyarakat. Nah, ya secara tidak langsung sama kalau kitanya dengan uang kertas lah, cuman bedanya dengan barang tadi. Oke. Lam tu'addu mushkilatut tawafuq al-muzdawiju tushkilu su'ubatan. Ini sudah selesai tadi ya. Langsung, fal bai'. Maka orang yang membeli, ya, yabi'u sil'atahu, mohon maaf, menjual, yabi'u sil'atahu muqabilan nuqud. Ya. Dia menjual barangnya dengan ditukar dengan nuqud, bukan ditukar dengan barang-barang yang lain seperti halnya barter. Nah, ini yang menarik nih. Wa yaqbalu hadhihi an-nuqud muqabila sil'atahu la li annahu yarghabu fin nuqudi li dzatiha bid-darurah walakin li annahu yudriku annahu yumkinuhu istikhdamu hadhihi an-nuqud fi syira'i mubasharatan. Oke. Wa yaqbalu hadhihi nuqud. Jadi orang yang menjual itu, ya, orang yang menjual barang lalu dia menerima an-nuqud as-sil'iyah, di sini dijelaskan wa yaqbalu hadhihi nuqud, wa yaqbalu dan menerima sapa bai' hadhihi nuquda ing ikilah nuqud, ya, menerima barang yang dinilai sebagai uang ini muqabila sil'atahu sebagai ganti barangnya, la li annahu yarghabu fin nuqud, la tidak li annahu karena seseorang tadi yarghabu senang, ingin fin nuqudi di dalam nuqud li dzatiha secara zatnya. Jadi dia menerima gading gajah itu bukan karena dia menginginkan gading gajah fisiknya untuk dimakan, untuk apa? Bukan, ya. Bukan itu.
walakin akan tetapi li'annahu karena sesungguhnya dia iku yudriku menemukan berpikir ya, annahu sesungguhnya yumkinuhu memungkinkan apa istikhdamu hadhihi nuqud, menggunakan uang ini fisyira'i mubasyaratan, dalam jual beli mubasyaratan secara langsung. Jadi orang tersebut berpikir ketika misal dia penjual, dia jualan sayuran lalu ada orang datang mau mengambil 2 kilo kangkung, 2 kilo terong misal, ditukar dengan garam 1 kilo garam, contoh uang yang disepakatinya garam bukan gading misal. Terus datang dengan 1 kilo garam. Saya mau ngambil 2 kilo terong, 2 kilo kangkung. Saya bawa 1 kilo garam. Oh ya sudah, diterima. Nah, penjual ini menerima garam itu bukan karena dia sedang butuh terhadap garam, bukan. Tidak seperti halnya barter di awal, melainkan dia menerima garam itu dikarenakan dia faham, dia mengetahui bahwa garam ini bisa dijadikan sebagai alat transaksi dengan masyarakat dan garam ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau dia nanti mau beli apapun cukup pakai garam. Mau beli rumah, kalau sepakatnya dengan garam, ya udah bertonton garam. Orang pun tidak akan menolak karena dia tahu bahwa garam itu adalah nilai yang disepakati secara bersama atau barang yang disepakati secara bersama. Oke. Mana tadi? Kadzalika begitu juga fa inna mushkilata ta'addudi nisabit tabadul lam tu'addu mawjudatan fan nuqud asbahat al miqyas al muwahhid lil qimah. Wah, ini udah tadi ya, bahwa barter juga an-nuqud asliyah ini sebagai solusi dari permasalahan ta'addudu nisabit tabadul. Fan nuqud asbahat al miqyas al muwahhid lil qimah. Nah, uang ini an-nuqud ini menjadi patokan harga dari barang-barang tersebut. Saya baca saja langsung karena sudah mau habis waktunya. Fa kullu sil'atin tuqaddaru qimatuha bimiqyasin wahidin, maka setiap barang itu dinilai harganya dengan satu kali atau dengan satu harga, satu patokan harga. Bahwa an-nuqud, yaitu adalah nuqud. An-nuqud ini bisa macam-macam fungsinya. Fabadalan min an-nazkura nisabat tabaduli sil'ati ma'a jami'i sil'il ukhra, menjadi ganti dari cara menyebutkan seluruh kemungkinan harga dari satu barang. Cukup satu barang saja. Berapa harga kacamata ini? 4 kacamata ini harganya 1 gading, cukup. Nggak harus sebutkan semuanya. Fa'innahu yakfi an nazkura nisbata tabaduli sil'ati ma'an nuqudi faqat. Maka cukup untuk menyebutkan nilai barter barang ini dengan uang barang. Cukup menyebutkan harga kacamata dengan sekali sebut, yaitu adalah 1 gading. Itu selesai. Wahakadha fa'inna iktisyafan nuqud, maka ditemukannya nuqud, terbukanya nuqud ini yusirru amaliyati tabadul bisyaklin kabirin, memudahkan transaksi barter secara keseluruhan. Dengan adanya ini menyebabkan transaksi ini dimudahkan, tidak ribet, permasalahan barter yang ada 3 itu hilang ya. Wa khafdi taklifatil muamalah, dan meringankan beban transaksi. Meringankan beban transaksi apa? Ya kayak kemarin tuh loh, kan beban transaksinya berat banget ya, muter-muter dulu, disebutkan dulu, barangnya dipecah-pecah dan seterusnya. Mimma zada minal kafaati al-iqtisadiyah fil mujtama, sehingga menambahkan fungsi ekonomi di masyarakat. Nah, cukup sampai sini dulu. Besok kita akan menjelaskan, video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang permasalahan dari an-nuqud asliyah, bagaimana an-nuqud asliyah juga akan hilang.
namanya juga berevolusi. Ini an-nuqud asliyah sebagai solusi. Sebagai solusi dari permasalahan barter. Barter sebagai solusi dari fase sebelumnya, qoblal muqayyadah. Nah, nanti an-nuqud asliyah juga dia akan hilang. Ada masalah lagi, lahir namanya istikhdam al-ma'adin an-nuqud atau an-nuqud al-ma'daniyah. An-nuqud al-ma'daniyah nanti akan lahir sebagai solusi dari permasalahan yang ada di an-nuqud as-sil'iyah. Jadi terus akan berevolusi dan terus berevolusi. Sampai sekarang kalian sudah mengenal adanya OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Itu hasil dari perubahan-perubahan dan pergerakan-pergerakan bagaimana uang itu selalu berkembang. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Syukran adumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.